Segera luncurkan Pak, 1 unit rescue. 6 unit diluncurkan. Ayo semua persiapan. Loh kok? Mana apinya? Oh, ini dia satuan petugas rescue pemadam kebakaran. Nggak cuma madamin api kebakaran, tugas utamanya juga melakukan evakuasi dan pertolongan di segala situasi darurat. Evakuasi korban kecelakaan bisa. Cincin tersangkut di jari bisa dong. Evakuasi ular dan sarang tawon pasti bisa. Sampai evakuasi kartu ATM yang jatuh di selokan juga bisa. Sempat viral alias jadi perbincangan banyak orang di dunia maya. Petugas pemadam kebakaran kok malah ngurusin beginian? Kami pemadam kebakaran bertanggung jawab memadamkan api kebakaran. Tapi juga menjadi kewajiban kami untuk selalu siap melakukan evakuasi penyelamatan yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Keren! Udah banyak beragam permintaan pertolongan dari masyarakat ke tim pemadam. Tanpa pandang bulu, mau manusia sampai hewan sekalipun pasti dibantu. Maka dari itu, seluruh petugas nggak cuma diajarkan memadamkan api. Teknik-teknik evakuasi dan kelincahan jelas sangat dibutuhkan. Turun pakai tali dari gedung berlantai udah hal dasar yang wajib dikuasai. Gak cuma itu, tim rescue pemadam dilengkapi berbagai alat penopang evakuasi yang canggih-canggih. Alat spreader dan alat pemotong raksasa jelas ada. Chainsaw alias gergaji besi dari yang kecil sampai yang besar juga ada. Dan alat lain untuk penopang keselamatan tim saat bertugas. Selain helm, ada masker dan tabung udara ini. Semua alat dan perlengkapan ini selalu siap sedia ditempatkan dalam mobil khusus. Eits, masih belum selesai. Masih ada peralatan canggih lainnya. Ini dia, tank pemadam yang paling mutakhir karena dikendalikan menggunakan remote control. Bisa memasuki area berbahaya yang tidak bisa dimasuki orang sama sekali. Gak sembarangan, hanya petugas khusus bersertifikasi yang boleh mengendalikan tank pemadam ini. Segala situasi darurat jelas gak tahu kapan datangnya. 7 kali 24 jam, dedikasi seluruh anggota siap siaga melakukan tugasnya. Saat laporan diterima, hanya dalam waktu 15 menit, tim pemadam harus segera tiba di lokasi kejadian. Semua pertolongan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dipastikan gratis, tis. Jadi nggak usah ragu dan nggak pakai ribet. Cukup telepon nomor 112, laporkan kejadian dan lokasinya, petugas pemberi pertolongan dari pos pemadam terdekat bakal datang dengan segera. Tim penyelamat segera diluncurkan evakuasi kucing di Jalan Lasda Yosdarso nomor 29, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di monitor. Command and Communication Center alias Pusat Komando dan Komunikasi. Dari sini semua laporan masyarakat diterima. Semua laporan dan penanganan akan terus terpantau sampai terselesaikan. Di era serba internet, laporan juga bisa diinfokan melalui akun-akun media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Jadi makin gampang pastinya. Dari sini kita jadi tahu kalau tugas tim pemadam ternyata jauh lebih menantang. Manusia tetaplah manusia, setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Segala tindakan yang cepat dengan penanganan yang tepat dijamin gak bakal menimbulkan kerugian yang besar. Butuh orang-orang tangguh yang terlatih untuk bisa melakukan aksi penuh pengorbanan seperti ini. Apresiasi kepada para pahlawan ini. Pantang pulang sebelum padam. Api kecil jadi sahabat, api besar jadi penjahat. Yuk kita cekidot salah satu info manfaat dari api berikut ini. Kalau dimanfaatkan dengan benar, api bisa menghasilkan barang-barang yang bermanfaat. Like this one, charcoal alias arang. Ada charcoal biasa, ada activate charcoal. Apa bedanya? Sederhananya sih,
Arang biasa yang dihasilkan melalui pembakaran memiliki pori-pori kecil. Sedangkan charcoal diproses secara khusus sehingga menghasilkan pori-pori besar. Gunanya untuk menyerap dan menyimpan zat-zat beracun. Arang aktif bisa dibuat dari berbagai macam bahan baku. Misalnya arang kayu, batu bara, dan arang kelapa. Di antara bahan-bahan ini, batok kelapa dinilai paling bagus, lebih mudah didapat, bisa diperbaharui, lebih ramah lingkungan, dan memiliki jumlah pori 50% lebih banyak. Sebelum jadi arang aktif, butuh proses panjang. Arang batok kelapa dimasukkan ke dalam mesin bernama rotary kiln. Di mesin inilah proses aktivasi arang berlangsung. Arang secara perlahan melewati mesin bersuhu 1000 derajat Celcius selama 6 jam. Arang bukan dibakar, tapi hanya memutar udara panas di dalam mesin. Permukaan arang semakin terkikis dan menghasilkan lebih banyak pori. Arang aktif yang dihasilkan bakal menyusut, hanya sekitar 30% dari bahan bakunya. Serpihan arang aktif dihancurkan, ada yang berbentuk granul, pellet, dan bubuk. Semakin halus arang aktif, artinya daya serap semakin bagus. Coba kita uji yuk. Diujinya dengan cairan iodin. Teteskan dulu iodin ke dalam gelas. Pura-puranya sih iodin ini limbah beracun yang ngotorin air. Next, masukin arang ke dalam gelas yang udah dikasih iodin. Gelas pertama dikasih arang biasa. Gelas kedua dimasukin arang aktif. Tuh, gelas yang dikasih arang aktif bisa buat jernihin air kan? Impresif. Apa aja sih manfaat charcoal? Penjernih air, cek. Bahan makanan, cek. Obat sakit perut, cek. Charcoal alias arang aktif bisa menggantikan klorin, bahan kimia penjernih air. Arang aktif dinilai lebih aman daripada klorin yang bersifat karsinogenik atau berpotensi menyebabkan kanker. Penyaring berbahan klorin bisa menghilangkan warna keruh pada air, tapi bahan kimianya tetap larut. Kalau arang aktif bisa menyaring air dari klorin, pestisida, nitrat, mikroplastik, dan bahkan mikroorganisme. Setelah menyaring air pun, arang aktif nggak meninggalkan residu berbahaya. Untuk bahan makanan, charcoal bisa digunakan buat bikin roti. This is it, roti john charcoal. Bahannya sama kayak roti pada umumnya, tapi jumlah gula dibanyakin untuk menutupi rasa karbon aktif. Roti john charcoal bisa diberi aneka topping. Untuk varian gurih, roti john dibalut dengan telur, daging cincang, saus, dan keju. Sementara untuk varian manis, teman-teman bisa mengkreasikannya dengan keju, taburan cookies, ataupun susu. Kata para ahli sih, arang aktif yang dicampur ke makanan dan minuman nggak terlalu berpengaruh buat detox. Gunanya sih lebih ke pewarna makanan aja, biar jadi hitam dan menarik. Buat sebagian orang, parfum bukan sekedar memberi aroma wangi, tapi juga berguna buat mendongkrak image. Kok bisa? Dari aromanya, parfum bisa memberi kesan mewah dan mahal. That's why banyak orang yang pakai parfum untuk menambah percaya diri. Harganya bervariasi, mulai dari yang terjangkau seharga puluhan ribu sampai yang harganya jutaan. Produsen parfum gak cuma menjual aroma, botol yang didesain unik dan eksklusif juga jadi daya tarik. Gak heran, parfum jadi salah satu barang koleksi. Walaupun isinya sudah habis, botolnya masih bisa disimpan. Nggak cuma kolektor aja yang suka botol parfum. Botol bekas dimanfaatkan juga oleh oknum tidak bertanggung jawab. Itu nih sudah sama isinya? Belum, ini botolnya aja. Berapa? Botolnya aja 100. Oh, botolnya? Iya kan botol. Botol parfum branded diisi ulang dengan bahan yang isinya gak jelas. Harganya jelas beda jauh dengan parfum asli.
Tapi secara kasat mata nggak kelihatan bedanya. Memang kenapa kalau parfumnya direfill? Kan bahannya sama aja. Ya nggak gitu juga ya Sobat Unyil. Parfum asli, bahan-bahannya diracik dengan perhitungan. Sementara parfum abal-abal, bahan dan komposisinya gak jelas. Belum tentu aman untuk kulit. Kulit perih dan memerah. Gatal-gatal. Sakit kepala, mual, kerusakan sistem saraf, hingga kematian. Yap, gak cuma untuk kulit. Efek parfum abal-abal bisa lebih dahsyat. Ini bahan yang dipakai buat bikin parfum abal-abal. Metanol, bahan yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Dikenal juga dengan spiritus. Cairan kimia ini biasa dijadikan bahan bakar untuk lampu spiritus atau petromak. Sebagai barang kosmetik, penggunaan bahan-bahan parfum diawasi secara ketat oleh BPOM. Batas campuran metanol yang diizinkan cuma 5% saja. Tapi untuk parfum abal-abal, takarannya gak jelas. Walau hanya terpapar di kulit luar, resikonya tetap ada. Bibit parfum yang dipakai berasal dari penjual di pasaran. Lagi-lagi bahan bakunya gak jelas. Dibuatin biangnya berarti? Ya, harusnya sih banyak dikit ya, campuran biar awet. Terus makanya yang banyak juga cepat nano juga. Makanya dibuatin yang banyak biar awet. Oh, ya oke. Satu-satunya yang asli dari parfum abal-abal cuma botolnya. Detektif Unyil menemukan botol bekas parfum bermerek banyak dijual bebas. Ini sudah sama isinya? Belum, ini botolnya aja. Berapa? Botolnya aja 100. Berarti kalau sama isinya berapa mas? Tergantung ukuran kan ada sendiri. Pokoknya per mili itu parfumnya 1.500. Itu udah yang bagus punya, udah paling bagus. Banyak pengepul yang menjual botol dari berbagai merek ternama. Oh, masih ada kadusnya. Kenapa kamu sudah bawa aja? Yang bikin kagum, kondisi botol masih seperti baru. Plus, kemasan dus yang masih rapi. Sangat meyakinkan kalau mau diakui sebagai parfum baru. Biar nggak jadi korban parfum abal-abal, kenalin ciri-cirinya. Kalau diteliti dengan jeli, kelihatan bedanya kok. Parfum palsu bisa dikenali dari botol dan tutupnya yang tidak rapi dan kurang presisi. Parfum asli jelas terlihat rapi, presisi, dan kinclong. Setiap parfum bermerek punya identitas khusus yang khas. Bagian ini tidak bisa dimanipulasi. Gampangnya, cocokkan kode barcode atau kode produksi yang dicetak langsung ke botol dan kemasannya. Keduanya harus sesuai. Dan yang paling penting, jangan langsung tergiur sama harga murah. Apalagi terpaut jauh dari harga pasaran. Pastikan membeli di toko parfum langganan dan ternama. Parfum yang berbahan dasar minyak atsiri jelas bisa dijual. Ada juga nih minyak yang harusnya dibuang, tapi malah laku dijual, bahkan diekspor. Kita simak infonya yuk. Kertas bisa didaur ulang, plastik juga bisa didaur ulang, bahkan popok bayi juga bisa didaur ulang. Itu kan benda padat semua. Nah, kalau benda cair bisa nggak ya?
Jawabannya bisa dong. Contohnya minyak goreng bekas alias minyak jelantah. Penggunaan minyak goreng memang ada batasannya demi alasan kesehatan. Idealnya sih bisa digunakan sampai 3 kali. Kalau dipanaskan terus-menerus malah jadi rusak karena teroksidasi yang bikin makanan jadi bau. Terus kalau sudah dipakai, dibuangnya kemana dong? Ke saluran pembuangan? No. Ke tanah? No. Dibuang di tempat sampah biasa? No. Itu semua akibatnya bisa mencemari lingkungan. Kontaminasi minyak pada limbah lainnya bisa menghambat proses daur ulang. Lebih baik dibuangnya ke sini aja nih, tempat penampungan minyak jelantah. Tepatnya di Cilincing, Jakarta Utara. Zaman now masih ada yang mau menerima minyak jelantah? Iya dong, minyak jelantah ini bisa menghasilkan keuntungan. Minyak terbuang, cuan datang. Satu jerikan minyak ini kalau dijual harganya capai Rp110.000. Ini akan diekspor sebagai bahan baku biodiesel alias bahan bakar alternatif yang berasal dari minyak nabati atau hewani. Nih kenalin, Kak Arif Nindito yang melihat peluang usaha ini sejak 2018. Pada mulanya, pada saat saya tinggal di Inggris, dari tahun 2016 ke tahun 2018, saya mendapatkan informasi bahwasannya limbah minyak goreng ini dibutuhkan di Eropa untuk dijadikan bahan baku produksi biodiesel. Sekembalinya ke Indonesia di tahun 2018, saya mencoba memberanikan diri untuk memulai usaha pengumpulan limbah minyak goreng atau yang kita sebut dengan minyak jelantah. Pengumpul minyak jelantah ini berasal dari berbagai bidang usaha. Ada hotel, restoran, pabrik, bahkan rumah tangga. Pokoknya tempat yang menghasilkan limbah minyak goreng deh. Atas inisiatif sendiri, mau mengumpulkan minyak goreng sebanyak apapun bisa. Tenang, nggak ada minimumnya kok. Minyak jelantah yang diterima pengepul ini tentu harus dicek kualitasnya dulu. Ambil sampel dari setiap kloter pengiriman. Rata-rata minyak yang dikumpulkan di sini sih minyak kelapa sawit semua. Minyak yang sudah selesai disaring lanjut ditimbang. Lalu dialirkan ke dalam tangki penampungan berkapasitas 20 ton. Tinggal tunggu jadwal ekspor dan kapasitas mencukupi, baru deh minyak jelantah ini meluncur ke negara lain. Kegiatan ekspor dilakukan Kak Arif sekitar 2 minggu sekali. Dengan kapasitas 100 sampai 200 ton per bulan. Tapi ekspor ini nggak sembarangan. Tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi dari pihak eksportir. Benarkan Kak Arif? Nah, bener banget Nyil. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi supaya bisa mengekspor minyak jelantah. Yang pertama ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Indonesia. Tapi yang lebih penting ada sertifikasi internasional yang namanya ISCC. Nah, sertifikasi tersebut kita harus miliki untuk bisa kita mengekspor minyak jelantah tersebut. Selain menghasilkan cuan, keuntungan biodiesel bisa menyelamatkan lingkungan juga loh. Emisi karbon dioksida lebih rendah daripada bahan bakar fosil. Tidak mengandung bahan kimia beracun seperti sulfur, baik bagi lingkungan